Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan bahagia. Saya Wildan, CGP Angkatan 11, Kabupaten Tanggamus dari SMA Negeri 1 Limau. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Ketiga, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang keempat, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Sedangkan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun ini, seorang pendidik harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik tersebut, di mana kodrat alam, di mana tempat ia berkembang, dan kodrat zaman, di zaman apa ia berkembang. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak, atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Sehingga budi pekerti tersebut dapat menebalkan perilaku peserta didik yang tadinya samar menjadi perilaku yang baik sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya berfokus pada materi. Karakteristik siswa saya anggap tidak penting. Ketuntasan belajar siswa berdasarkan KKM siswa, sehingga jika dia tidak tuntas maka dianggap tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketiga, senang jika siswa tenang walaupun tidak paham. Selanjutnya, merasa gagal karena nilai UAS kecil. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pembelajaran yang saya lakukan sesudah mempelajari modul 1.1 yang pertama melakukan asesmen diagnostik, sehingga saya memahami betul kebutuhan peserta didik. Yang kedua, proses pembelajaran secara menyeluruh. Maksudnya adalah pembelajaran dilakukan secara menuntun, sehingga pembelajaran yang saya lakukan mencakup nilai kognitif, afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual. Selanjutnya, murid sebagai subjek pembelajaran. Jadi, murid tidak menjadi objek pembelajaran saya lagi. Yang selanjutnya, guru sebagai fasilitator. Dalam hal ini, guru melakukan pembimbingan, menuntun, memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapat atau mengumpulkan pendapat. Yang selanjutnya yaitu memahami karakteristik murid sesuai dengan kodrat dan alam dan kodrat zaman. Hal ini sesuai dengan apa yang saya lakukan di pertama, yaitu melakukan asesmen diagnostik, sehingga saya mengetahui betul kebutuhan anak dan bagaimana perkembangan anak tersebut. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
yang akan saya terapkan pada pembelajaran saya di kelas. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada murid dan menuntun. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 di mana yaitu kolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif, dan well-being. Yang ketiga, mengenali karakteristik murid melalui asesmen diagnostik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.